Halo semuanya, saya Igusti Agung Ketutio Lantari dari kelas 1C. Di sini saya akan membagikan sebuah video tutorial cara membuat PowerPoint yang simpel. Pertama-tama, buka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint di laptop atau komputer kalian.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya I Gusti Agung Ketut Tiawulantari, NIM 20156131008, absen 17, kelas 1C, bidang prodi D3 Akuntansi, mahasiswi dari Politeknik Negeri Bali. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Apa itu rokok? Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Ini merupakan gambar rokok, yang di atas rokok yang masih utuh atau belum dibakar, dan yang di bawah rokok yang sudah dibakar sehingga sudah mengeluarkan asap. Apa saja dampak merokok? Berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak bahaya merokok bagi kesehatan. Tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, merokok juga dapat merugikan orang di sekitar kita. Meskipun telah banyak diketahui bahayanya, banyak dari perokok yang tidak dapat meninggalkan kebiasaannya. Adapun penyakit yang dapat timbul akibat merokok yaitu kanker, serangan jantung, diabetes, gangguan kehamilan dan janin, dan lain-lain. Perbedaan paru-paru perokok dan bukan perokok. Di sini ada dua gambar paru-paru, yang satu perokok dan yang satu bukan perokok. Paru-paru di sebelah kiri merupakan paru-paru perokok yang berwarna hitam. Penyebab paru-paru menghitam tersebut dikarenakan residu dari tembakau rokok yang menyebab paru-paru sehingga warnanya tidak merah muda lagi. Sedangkan yang di sebelah kanan merupakan paru-paru bukan perokok yang berwarna merah muda. Persentase perokok pada penduduk di negara ASEAN. Di Indonesia memiliki persentase 46,16%, Filipina 16,62%, Vietnam 14,11%, Myanmar 8,73%, Thailand 7,74%, Malaysia 2,90%, Kamboja 2,07%, Laos 1,23%, Singapura 0,39%, dan Brunei 0,04%. Diagram perokok di Indonesia dari 1,35 miliar jumlah penduduk. Perokok pria dewasa dengan diagram berwarna biru muda berjumlah 58%. Perokok remaja pria dengan diagram berwarna oranye berjumlah 22%. Perokok anak-anak dan remaja dengan diagram berwarna abu-abu berjumlah 12%. Perokok wanita dewasa dengan diagram berwarna kuning berjumlah 4%. Dan perokok remaja wanita dengan diagram berwarna biru tua berjumlah 4%. Bagaimana rokok bisa mempengaruhi badan kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya akan menayangkan sebuah video. Selamat menyaksikan. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, ia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali.
Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana di antaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya bersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai raba-raba kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, merokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.